Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Ibu Siti Asiyah, SPDMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Haronisa Azumi dengan NIM 333-622-0054. Di sini saya ingin menyampaikan resume Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini ada bab 1, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Nah, pada lambang K3 ini ada gambar tanda palang yang artinya itu bebas dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ada juga roda gerigi yang artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Terus ada juga 11 gerigi roda yang artinya 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan dalam warnanya itu berwarna putih yang bermakna bersih dan suci, terus juga berwarna hijau yang bermakna selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, terus ada maksud dari K3, di mana kerja aman adalah usaha untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Terus ada kerja sehat, yaitu meningkatkan kemampuan fisik dan mental untuk mencegah penyakit di tempat kerja. Lalu definisi K3, A. Keselamatan kerja, yaitu suatu sikap atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan yang dapat terjadi dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan manusia, bahan atau barang, mesin atau alat, cara kerja, dan lingkungan hidup. Terus B. Kesehatan kerja, kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Terus ada juga efek domino, di mana untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan yang tidak aman sebagai penyebab kecelakaan. Lalu ada insiden kerja. Insiden adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja atau PAK, ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi, termasuk insiden adalah keadaan darurat. Bab 2. Fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Fasilitas proyek konstruksi dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas umum dan fasilitas khusus. Fasilitas umum contohnya jalan akses, batas lokasi atau pagar pelindung, dan juga alat pengaman kerja. Lalu, fasilitas khusus contohnya toilet, tempat istirahat, musola, dan fasilitas cuci. Keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau cedera yang signifikan pada pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Nah, jenis-jenis keadaan darurat ada kebakaran, banjir pada galian, terowongan, tanah galian longsor, semburan gas beracun, dan lain-lain. Lalu, kategori keadaan darurat. Tingkat 1. Keadaan darurat yang mengancam jiwa atau harta benda, tetapi dapat diatasi dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti bencana atau kecelakaan kecil. Tingkat 2. Keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit tingkat 1. Misalnya, kebakaran, kebocoran limbah, semburan material, dan lain-lain. Tingkat 3. Bencana berskala mayor yang menyebabkan institusi tidak mampu menangani berdasarkan tingkat 2, sehingga perlu koordinasi tingkat nasional. Bab 3. Pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung untuk mendeteksi adanya kondisi dan tindakan yang tidak aman dan segera memperbaikinya sebelum terjadi kecelakaan. Jenis-jenis inspeksi. 1. Inspeksi terencana. Inspeksi terencana adalah inspeksi yang sudah direncanakan sejak awal. Inspeksi terencana dibagi menjadi dua, yaitu inspeksi rutin yang direncanakan dengan cara walkthrough survei keseluruhan area kerja dan bersifat komprehensif, dan inspeksi khusus yang direncanakan untuk diarahkan kepada kondisi-kondisi tertentu seperti mesin, alat kerja, dan lain-lain. Lalu ada juga inspeksi tidak terencana, yaitu inspeksi yang hanya memeriksa kondisi yang tidak aman, tidak tercatat, dan tindakan perbaikan, tidak sampai mendasar, dan perhatian cenderung lebih besar pada kepentingan produksi. Upaya keselamatan bekerja di ketinggian. A. Gunakan perancah atau platform kerja. B. Lakukan cek pada mesin dan peralatan. C. Lakukan perawatan dan inspeksi secara rutin. D. Hindari beban berlebihan. Dan E. Gunakan safety harness. Setelah itu, ada anjungan kerja yang aman, yaitu A. Anjungan cukup lebar minimal 60 cm. B. Bebas dari bagian terbuka dan lubang yang dapat menyebabkan kaki terprosok dan cedera. C. Dibuat untuk mencegah bahan material yang jatuh.
D. Dijaga dari bahaya tersandung dan terpeleset. Bab 4. Pedoman praktek K3L pada pekerjaan perancah. Perancah adalah bangunan pelataran kerja atau platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan, dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Jenis-jenis perancah. Perancah berdasarkan jenis bahan dan bentuknya. 1. Perancah frame. 2. Perancah kayu. 3. Perancah pipa. 4. Perancah tiang lantai plat. 5. Perancah siku. 6. Perancah kuda-kuda, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan perancah. 1. Perancah dipasang dengan hati-hati. 2. Perancah diberi lantai papan yang kuat dan rapat. 3. Lantai kerja harus diberi lantai pengaman. 4. Beban yang diterima harus merata. 5. Menjaga beban agar tidak melampaui kapasitas. 6. Tidak boleh dipakai untuk menyimpan barang. Lingkungan kerja di sekitar perancah. 1. Diberi pagar keliling agar tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. 2. Disediakan jalan akses yang aman. 3. Pada perancah tinggi 5 meter dipasang jaring pengaman. 4. Perancah didirikan di atas landasan yang kuat. Dan 5. Untuk melindungi dari kejatuhan material harus dipasang perisai pengaman. Bab 5. Pedoman praktek K3L pada pekerjaan bangunan gedung. K3 pada pekerjaan tanah. Jenis pekerjaan tanah yaitu ada galian, timbunan, pemadatan, dan bawah tanah. Jenis kecelakaan pada pekerjaan tanah yaitu ada galian tanah runtuh dan tertimbun tanah atau material galian. Salah satu penyebab dari kecelakaan pekerjaan tanah yaitu karena tanah berpasir, tapi galian tidak diberi turap atau penahan sehingga terjadi tekanan ke samping sehingga tebing pada galian longsor. Ketiga, pekerjaan bawah tanah dengan identifikasi resiko yaitu terhirup gas beracun, ada gas bertekanan tinggi yang mudah terbakar, dan kadar oksigen yang kurang atau defisiensi. Dan pengendalian resiko pada identifikasi resiko yang tadi yaitu ventilasi udara, kebutuhan O2, alat komunikasi, dan pemadam kebakaran. Ketidakpemancangan dengan identifikasi resiko, kabel putus, alat terguling, pekerja terbentur, tenggelam, sheet pile lepas. Lalu, pengendalian resiko pada identifikasi resiko yang tadi, pastikan kondisi kabel masih baik, posisi dan kapasitas harus seimbang, wajib koordinasi dan sesuai SOP, gunakan pelampung dan pastikan ikatannya kuat. Ketiga, pada pekerjaan perancah dan backcasting. Dengan identifikasi resiko, perancah ambruk, backcasting jebol, jatuh dari platform, tersengat listrik, dan tertimpa benda. Dengan pengendalian resiko pada identifikasi resiko yang tadi, yaitu strukturnya diperkuat, rangka backcasting memadai, diberi pagar dan pakai harness, diberi jaring pengaman, dan instalasi harus standar. Lalu, ketiga, pada pekerjaan pembesian, dengan identifikasi resiko, ujung besi mencuat, tertusuk besi, tergencet besi, dan anyaman besi roboh. Dan pengendalian resiko pada identifikasi resiko yang tadi, ujung-ujung besi harus ditutup, menggunakan APD yang sesuai, dan memberi topangan stud atau stagger. Ketiga, pada pekerjaan beton, dengan identifikasi, iritasi kulit, tersengat listrik, hubungan pendek listrik, dan bunga api pekerjaan las. Dan pengendalian resiko pada identifikasi resiko yang tadi, menggunakan baju, sarung tangan, helm, dan sepatu harus rapat, instalasi harus memenuhi syarat, kabel harus terisolasi rapat, dan menggunakan tabir pelindung. Bab 6. Pedoman pekerjaan di ruang terbatas, muatan, dan barang. Ruang terbatas. Ruang terbatas adalah ruang yang cukup besar di mana seorang pekerja dapat memasukinya sebagian atau seluruh badannya dan mengerjakan tugasnya dalam ruangan tersebut. Kategori ruang terbatas dibagi menjadi dua, yaitu 1. Harus mempunyai izin masuk, karena ruangan berisi atau berpotensi menyimpan udara berbahaya dan dapat membuat orang terjebak. 2. Tanpa izin masuk. Ruangan mempunyai sifat tidak mengandung zat-zat berbahaya, tetapi terdapat benda-benda yang dapat menyebabkan cedera. Ketiga, di ruang terbatas. 1. Ventilasi udara. 2. Alat komunikasi. 3. Apar atau alat pemadam. 4. Gunakan safety harness. 5. Menggunakan masker oksigen. Dan 6. Antisipasi keadaan darurat. Lalu ada material handling.
dengan cara 1. Putuskan cara penanganan bahan yang akan digunakan sebelum pekerjaan dimulai. 2. Pastikan setiap peralatan dikirim ke lokasi tepat waktu. 3. Pastikan peralatan dioperasikan oleh operator terlatih dan berpengalaman. 4. Koordinasi kegiatan di lokasi sehingga pekerjaan pengangkatan tidak membahayakan pekerja lain. 5. Lakukan pemeriksaan alat secara teratur. Lalu ada manual handling. Cedera dalam penanganan bahan secara manual merupakan akibat tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan material secara ergonomik. Maka diperlukan postur yang benar dalam memindahkan benda serta beban benda yang tidak melebihi kapasitas. Sekian dulu resume yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.